Sahabat semua, hari ini kita sedang dalam perjalanan. Kita ada rencana mau ketemu tokoh-tokoh yang selama ini mendukung Anies Baswedan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan strategi-strategi baru setelah nanti kita bertemu dengan para tokoh itu. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa live di acara di sana ya. Baik, seperti biasa, terakhir kita live juga saat ke Jakarta, dan saya ingin bertanya kepada sahabat semua nih, kira-kira ada pesan apa yang mungkin nanti kita bisa sampaikan di acara forum itu. Kebayang saya sih memang nanti saya datang ke sana itu dengan mengatasnamakan beberapa kelompok lah ya, beberapa komunitas yang selama ini concern terus mendukung Anies Baswedan tanpa support dana dari pihak manapun. Ya, support dananya mandiri itu, Fir. Udunan, hidup itu udunan katanya. Jadi Bang Nul itu tentu tidak ada di lokasi pertemuan saya dengan para tokoh pendukung Anies. Dia kan ketua relawan GP Mania, Ganjar Pranowo Mania, yang sebelumnya Jokowi Mania. Tapi tentu kan kita lihat juga ya bagaimana sepak terjang Noel itu agak berbeda dengan kubu-kubu pendukung Jokowi lainnya. Anggaplah misalkan para buzzer. Kalau Buzzer kan gabungnya di Ganjaris, ketuanya siapa? Eko Kuntadi. Kalau Bang Nul ini dia nampak lebih relatif inklusif lah, lebih terbuka, lebih mengakomodir. Bahkan kan kita tahu sekali dia kemarin jadi saksi yang meringankan Pak Munarman. Itu kan luar biasa itu. Jadi fair lah ya, saya kira pribadinya cukup fair, dia terbuka. Dan kenapa kita mau ketemu dengan Nul ini, Bang Nul ini? Ya kita mau terus-menerus mencari titik-titik yang sama ya. Kita ngebangun negeri ini tidak bisa dengan saling mencaci maki, tidak bisa dengan saling menegasikan. Karena kalau Rasul bilang ini, kalau kaitannya dengan kebaikan kan mestinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, jadi buat sahabat semua, sekali lagi yang mau memberikan pertanyaan buat para tokoh pendukung Anies atau pernyataan, boleh silahkan disampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan kita ingat, mudah-mudahan kita bisa sampaikan. Ini kan persis seperti yang tempo hari live terakhir saya ke Jakarta, kan begitu juga ya. Saya mau ketemu Anies tempo hari, kemudian kita diskusi, itu udah ada tuh. Bung Noel emang berseberangan dengan saya soal politik, tapi jujur ya, beliau adalah salah satu tokoh seberangan yang saya hormati karena fair, solidaritas, dan keobjekannya. Hormat saya, Bung. Oke, mantap, sama ya pemikirannya dengan kita. Ya, jadi salamnya siapa barusan? Yang Bung Gregor. Segera nanti saya sampaikan ya salam hormatnya Bung Gregor untuk Bung Nul. Ya betul, kan kalau menggunakan konsepnya Pak Anies Baswedan itu, lawan itu kan mitra bertanding kita. Lawan politik itu ya kawan kita bermain. Kalau kita main di bulu tangkis, tenis meja, itu lawan, tapi sekaligus teman bermain. Kalau nggak ada lawan ya nggak ada teman, kita nggak bisa bermain, kan begitu ya logikanya. Nah ini pun sama, dalam hal politik pun begitu. Jadi kita ingin mulai mengajak sahabat semua untuk lebih rileks menghadapi kontestasi politik di Pilpres nanti. Bukan apa-apa, kita kan membutuhkan energi yang positif untuk terus mampu membangun negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan itu harus dimulai dari kita, para pemilihnya. Itu harus dimulai dari kita, rakyatnya gitu. Nah sehingga kan kita tahu ya, ada sebuah adagium bahwa pemimpin yang bodoh itu dipilih oleh rakyat yang bodoh. Maka kita melihat hari ini ada sosok penting, ada sosok berwibawa, sosok punya karisma dan menunjukkan prestasi luar biasa yang saya kira belum terkalahkan oleh kandidat yang lain, yaitu Anies Baswedan. Ya kita harus mengikuti cara-cara yang Pak Anies lakukan selama ini, yang rileks, ya serius, tenang, tapi pekerjaannya dituntaskan. Saya kira itulah yang menjadi arahan-arahan agar kita juga bisa meneladani sifat-sifat beliau. Saya ungkapkan sekali lagi,
silakan sahabat semua, kalau yang ada ingin menyampaikan sesuatu, menyampaikan pernyataan atau pertanyaan untuk para tokoh-tokoh pendukung Anies Baswedan. Karena rencananya pagi ini saya akan bertemu mereka, beliau-beliau di sebuah tempat yang belum bisa saya sebutkan namanya. Nah, setelah itu agenda berikutnya, jika Allah meridhoi, kita akan bertemu dengan Bang Nul Emmanuel Ebenezer, Ketua Ganjar Pranowo Mania. Kita akan membangun silaturahmi tentu dengan siapapun ya. Kita tidak boleh menutup ruang-ruang diskusi, menutup ruang-ruang komunikasi. Karena persoalan terbesar negeri ini salah satunya adalah komunikasi. Maka kita harus jadi bagian yang membaikan, kurang lebih begitu ya. Ada berita katanya PKS daftarkan gugatan terkait presidensial threshold 20% ke MK besok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya ini yang kita tunggu-tunggu ya, presidensial threshold 0%. Jadi salam 0%. Ini banyak sahabat-sahabat di kolom komentar juga, Kang, perjuangkan terus dong 0%. Ya, kita terus perjuangkan tentu dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya yang kita lakukan, bukan hanya melalui video tapi juga melalui pertemuan-pertemuan offline dengan para tokoh, dengan para pejabat. Kita juga terus gedor mereka untuk meyakinkan bahwa demokrasi itu adalah tidak tertutupnya ruang-ruang bagi banyak orang untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Kan begitu ya. Kan ini jangan disalahpahami juga kalau presidensial threshold kemudian nanti yang daftar presiden ada 100 orang atau 1000 orang. Nggak mungkin, karena yang berhak mencalonkan presiden itu adalah partai politik. Nah, kita lihat ada berapa partai politik yang diakui atau yang terdaftar hari ini. Kan mungkin sekitar 10-an lah ya. Nah, lebih dikit lah gitu. Artinya nanti akan ada 10 calon presiden dan 10 calon wakil presiden. Kan keren itu. Itu pasti akan menghindarkan kita dari situasi polarisasi di 2014 dan 2019 yang hasilnya hari ini kita rasakan, umat terbelah. Jadi mudah-mudahan sih langkah PKS ini segera diikuti lah ya partai-partai lain, Partai Nasdem, PAN, P3 dan seluruh partai yang memang menginginkan betul-betul terjadinya alam demokrasi yang sehat di negeri ini. Bukan partai-partai yang memanfaatkan kekuasaan oligarki. Kan kalau tertahan di 20% nanti yang bermain oligarki nih.